masuk dalam minggu ke-15 dengan ibadah yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan. Ada pertemuan di udara. Haleluya. Mari kita juga siap untuk terus bertemu dengan Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Penuhi aku
kami seperti di sorga. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan, untuk menggenapkan seluruh kehendak-Mu Tuhan, dengan kekuatan yang telah Engkau anugerahkan, melalui kasih Allah yang telah Engkau curahkan, oleh Roh Kudus yang telah Engkau karuniakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di Tuhan. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah kurang lebih 15 minggu kita tidak beribadah di rumah ibadah, tetapi beribadah melalui online, melalui streaming. Dengan adanya COVID-19 ini, sehingga kita tidak bisa bertemu muka. Namun pada pagi hari ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah kembali. Puji Tuhan. Dan dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan memberi tanda-tanda khususnya kepada umat pilihannya. Dalam Efesus 1 ayat 14, kemudian juga kepada umat tebusannya, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18, juga kepada umat miliknya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Di mana kita yang sudah menjadi umat pilihannya, umat tebusannya, menjadi miliknya, kita sudah dibayar lunas, tunai oleh darah Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Dan kita menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Oleh penebusan Kristus kita dijadikan anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Nah, umat Tuhan ini seringkali disebut Sion. Sion adalah anak-anak Allah, umat Allah, bait Allah, gereja Allah, mempelai Allah. Ayat-ayat ini banyak kita dapatkan tentang Sion ini di dalam kitab Mazmur, kitab Yesaya, kitab Yoel, kitab Zakaria, juga kitab Yeremia, dan di dalam Perjanjian Baru kita bisa membaca dengan jelas di dalam Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Puji nama Tuhan. Sion ini, umat Allah ini siap untuk diangkat dan diubahkan, naik ke angkasa, bertemu dengan Yesus di udara, untuk tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17, juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Puji Tuhan, melalui COVID-19 pandemi ini, Tuhan berbicara dan bertindak untuk menggenapi firman-Nya. Di dalam Matius 24 ayat 1 dan 2, di situ dijelaskan khotbah tentang akhir zaman, di mana bait Allah akan diruntuhkan. Arti secara rohani, apa bait Allah diruntuhkan? Kita tidak bisa lagi beribadah di gereja, dalam bangunan gereja. Namun kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah lewat streaming, lewat TV, lewat HP, dan alat-alat media. Puji Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah online ini. Dan sekarang ibadah online ini yang boleh kita nikmati, tetapi kita harus ingat bahwa ibadah ini satu saat pun bisa berhenti. Karena apa? Amos pasal yang ke
Surat Amos pasal yang ke-8 ayat 11 dan 12 mengatakan satu saat nanti firman Allah itu sudah diambil dan tidak lagi didapati di bumi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, dengan adanya musibah di tahun 2020 ini mengingatkan kita semua bahwa kedatangan Tuhan sudah amat sangat dekat. Haleluya. Dan Tuhan ingin umatnya beribadah dengan cara yang benar. Bukan lagi di gereja, bukan lagi secara online di TV, tapi Tuhan mau kita beribadah secara pribadi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tuhan mengatakan Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan Yohanes 4 ayat yang ke-23, Tuhan mengatakan sudah tiba saatnya. Ya, sudah tiba saatnya. Penyembah-penyembah akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran secara pribadi. Puji nama Tuhan. Dan saat ini saya yakin dan percaya semakin banyak orang-orang yang merindukan Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Melalui cara Allah yang seperti ini, saudaraku, yang dikehendaki oleh Tuhan ini, menunjukkan bahwa Tuhan segera datang kembali. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan simak bersama-sama akan kebenaran firman Allah, di mana Tuhan mengatakan akan datang segera, akan datang dengan tiba-tiba. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11, ada pesan Yesus yang terakhir melalui malaikatnya saat Yesus terangkat ke sorga. Pesan ini ditujukan pada saat itu kepada 11 muridnya yang saat itu sedang berkumpul bersama-sama. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit saat ia terangkat ke sorga, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Pesan Yesus yang terakhir saat Dia mau naik ke sorga, yaitu melalui malaikatnya, Tuhan mengatakan Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Kemudian kita melihat satu pesan lagi yang Tuhan sampaikan, yaitu pesan Tuhan Yesus yang terakhir dalam pewahyuannya kepada Yohanes melalui malaikatnya sebelum ia datang kembali dari sorga. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia, yaitu Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan dikatakan kedatangannya itu tiba-tiba. Seperti malaikat yang tahu-tahu datang di dekat murid-murid Yesus yang memberitahukan bahwa Dia akan datang kembali. Nah, kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Kedatangan Tuhan itu mendadak, mengejutkan, mengagetkan, bahkan mendebarkan. Seperti pencuri dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah, bagi orang yang tidak siap sedia, maka hal ini adalah hal yang menakutkan, hal yang mengerikan. Tetapi bagi orang yang bersedia, hal itu bukan hal-hal yang menakutkan,
tetapi satu sukacita yang besar karena Yesus datang segera. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita perlu perhatikan bahwa kedatangan Yesus dalam firman Allah seringkali sudah dikatakan bahwa kedatangannya itu dipersingkat. Dipersingkat. Matius 24 ayat yang ke-22. Kemudian dalam Yesaya 46 ayat yang ke-13 dikatakan waktunya didekatkan. Ya, semakin dekat. Ibrani 10 ayat 37 firman Allah mengatakan tidak ditunda, tidak diulur-ulur. Ya. Dan Yesefanya 1 ayat 14 dan 15 firman Allah mengatakan datangnya cepat sekali. Sudah di depan pintu. Ya, sudah di depan pintu. Markus 13 ayat yang ke-29. Juga di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Saudaraku yang kasih Tuhan, seperti COVID-19 ini yang tidak pernah dibayangkan oleh setiap manusia, datangnya tiba-tiba. Kalau kita mulai mendengar itu di Cina, kemudian kita mendengar di Amerika, lewat beberapa hari, mungkin nggak sampai 1 bulan, sudah merambah hampir ke seluruh negara yang ada di dunia ini. Cepat sekali. Dan kedatangan Tuhan, firman Allah mengatakan itu dahsyat dan sangat cepat sekali. Lebih cepat dari datangnya musibah COVID-19 ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan itu ya, bukan hanya lebih cepat, tapi lebih dahsyat, ya, lebih hebat. Karena apa? Akan disertai dengan banyak musibah, ya, banyak malapetaka, kejadian-kejadian yang tidak pernah terduga itu akan terjadi. Di dalam Sefanya 1 ayat yang ke-14, Sefanya 1 ayat yang ke-14, di situ dikatakan ya, kedatangannya itu begitu hebat. Dan juga di dalam Wahyu pasal 22 ayat yang ke-6. Haleluya. Kedatangannya tiba-tiba, ya, tiba-tiba. Orang-orang mengatakan mungkin damai, tenang, tetapi itu akan datang tiba-tiba dan cepat sekali, ya, dan cepat sekali. Seperti orang saat dia mungkin dikejar oleh singa, dia lari, kemudian dia bersembunyi, kemudian nggak tahu-taunya dia dikejar oleh beruang, ya. Dia lari lagi sampai di rumah, tahu-tahu dipagut ular. Itu dikatakan di dalam kitab Amos pasal 5 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Jadi di akhir zaman ini akan ada musibah yang beruntun, yang beruntun yang akan terjadi. Mungkin kita sudah pernah mendengar bahwa ada COVID yang lain yang menyusul, ya, dan macam-macam yang lain, dan itu ya, sangat menggelisahkan, sangat mengkhawatirkan. Ya. Dan Tuhan mengatakan bahwa saat ini sudah tiba saatnya kedatangan Tuhan itu. Ya. Tuhan bilang seperti api yang tiba-tiba turun dari langit, ya, membakar Sodom dan Gomora. Kejadian 19 ayat yang ke-24. Ya. Lukas pasal 17 ayat 20 sampai yang ke-37 itu dikatakan seperti zamannya Nuh, juga seperti zamannya Lot. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, melalui kesulitan, kesukaran di akhir zaman, di tahun 2020 ini, itu sepertinya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sudah mulai terjadi. Apa itu? Tuhan mengatakan, aku menginginkan api itu sudah menyala. Ya. Aku menginginkan api itu menyala. Dan ini mulai terjadi. Ya. Lukas 12 ayat yang ke-49. Api itu sudah mulai menyala. Ya. Dan saya yakin Tuhan senang. Karena apa? Ya. Karena api ini akan menguji, memurnikan. Ya. Dan api ini akan membuat orang-orang sucinya Tuhan ya, semakin suci, semakin kudus,
dan siap masuk di dalam pengangkatan. Ya. Tuhan senang karena apa? Doa Tuhan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lampau mulai terjawab dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Doa Tuhan Yesus itu dia rindu supaya umatnya, ya, umat pilihannya, orang kudusnya, haleluya, itu segera bertemu dengan dia, tinggal bersama dia selama-lamanya. Itu kerinduan Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Dan rencana itu sudah mulai jalan. Ya, rencana itu pasti jadi. Yesaya 55 ayat 10 dan 11. Dan juga pasti digenapi. Wahyu pasal 10 ayat 6 dan 7. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau api itu sudah mulai menyala, ya, ada 3 macam, ya, ada 3 macam api yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, api Roh Kudus, hujan akhir akan turun, api Roh Kudus akan turun. Bagi siapa? Yang pertama, hujan api Roh Kudus itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka menjadi percaya dan menjadi milik Kristus, sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 dan 18. Ya, hujan akhir itu akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Haleluya. Kalau kita mungkin mendengar di Timur Tengah, kemudian di negara-negara lain, di Cina, ya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan hanya ratusan ribu, tapi sampai jutaan. Ya. Mungkin di sini kita tidak mendengar, belum mendengar ataupun belum melihat, tapi itu sudah terjadi di luar negeri sana, saudaraku. Ya. Haleluya. Itu satu bukti bahwa, ya, penggenapan firman Allah sudah mulai digenapi. Puji nama Tuhan. Yang pertama, hujan akhir, api Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Yang kedua, api ujian akhir. Bagi siapa? Bagi orang-orang sucinya, orang kudusnya. Ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Itu seperti mematangkan, hujan akhir itu untuk mematangkan bulir-bulir gandum melalui ujian iman. Mematangkan iman orang-orang percaya supaya imannya murni, imannya sempurna. Haleluya. Sebab itu melalui kesulitan, kesukaran di akhir zaman ini, umat Tuhan itu akan diuji. Ya. Bukan sekedar lulus sebagai 5 gadis bijaksana. Lulus sebagai 5 gadis bijaksana, mempunyai pelita, mempunyai minyak cadangan, itu sudah sangat bagus. Namun tidak cukup sampai di situ. Mengapa? Daniel 11 ayat yang ke-35, di situ dikatakan orang bijaksana itu akan diuji, akan dimurnikan, akan disaring. Ya. Masih perlu diuji lagi. Haleluya. Itu kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita merasa kita ini sudah jadi orang bijaksana, cukup bijaksana, mari kita siap masuk dalam ujian yang terakhir untuk diuji, dimurnikan, dan betul-betul disaring oleh Tuhan. Haleluya. Untuk apa? Supaya kita boleh tinggal di sorga bersama-sama Yesus untuk selama-lamanya. Dan menikmati seluruh fasilitas sorgawi. Ya, kedudukan-kedudukan mulia yang Tuhan sudah siapkan di sorga. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, bagi saudara-saudara yang mengalami ujian pada saat-saat pandemi ini, ya, mari kuatkan hati, kuatkan iman, ya, bertahan. Haleluya. Di dalam kebenaran, terus mendekatkan diri kepada Allah, berjaga, berdoa senantiasa. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, api itu datang sebagai hukuman. Api itu datang sebagai siksaan yang membakar, yang menghanguskan, juga yang memusnahkan. Di dalam Yoel 1 ayat yang ke-15. Bagi siapa ini? Bagi orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak mau bertobat. Orang-orang yang melawan Allah, memusuhi Allah, tidak percaya kepada Yesus. Mereka yang berpihak kepada iblis. Dalam Yudas, kita bisa baca dalam Yudas ayat 15. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Yoel pasal 2 ayat yang ke-30 dan ke-31. Itulah hukuman siksaan bagi orang-orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu kalau kita
saudara mendengar kebenaran firman Allah. Saudara ditawari untuk mempercayai Yesus. Haleluya. Untuk mengenal Yesus. Untuk menerima Yesus. Mari buka hati. Haleluya. Untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara akan dilepaskan, dibebaskan. Haleluya. Dari hukuman, siksaan api neraka yang sudah Tuhan siapkan di akhir zaman ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari bagi umat Tuhan, ya, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang betul-betul mengenal Tuhan Yesus, ya, dengan hidup yang suci, dengan hidup yang saleh, yang kudus, haleluya, setia kepada Tuhan, setia, takut akan Allah, bersedia setiap saat. Kita harus berjaga berdoa, siap sedia. Di mana kita siap sedia? Bukan jauh-jauh. Kita siap sedia itu ada di baliknya pintu. Apa yang dimaksud di balik pintu? Di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, firman Allah mengatakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya. Barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk. Ya. Aku akan makan, minum bersama-sama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi Wahyu 3 ayat yang ke-20, Tuhan berdiri di muka pintu. Siap mengetuk. Nah, posisi kita di akhir zaman ini harus ada di belakang pintu. Tidak jauh-jauh. Tidak ribut dengan yang lain. Ada di belakang pintu. Begitu Tuhan Yesus mengetuk, kita bisa buka pintu. Mempersilakan Yesus masuk dalam kehidupan kita. Untuk membawa kita masuk dalam kemuliaannya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita siap sedia, Tuhan pasti membela kita. Walaupun umat Tuhan yang disucikan, dikuduskan menjadi milik Allah, haleluya, harus juga ikut mengalami, ya, pandemi ini. Namun Tuhan pasti bela, Tuhan pasti beserta, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua, Tuhan pasti memelihara, apalagi kebutuhan makanan, minuman, Tuhan juga akan sediakan. Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Bahkan Tuhan akan meluputkan saat kejadian-kejadian yang dahsyat. Tuhan akan meluputkan dan menyelamatkan orang-orang pilihannya. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Orang yang mengenal Allah, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat di dalam Tuhan dan akan bertindak. Haleluya. Daniel 11 ayat 32b. Orang yang mengenal Allah akan tetap kuat, akan tetap bersandar, berharap kepada Tuhan, tetap taat setia dan bertindak melakukan seluruh kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau tadi dikatakan kita ini harus siap sedia berdiri, ya, di balik pintu. Haleluya. Sebab kedatangannya itu tiba-tiba. Kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan berikan satu contoh, ya. Satu saat biasanya saudaraku, ya, orang kalau pesen Grab, ya, untuk atau taksi, ya, itu mereka harus tunggu, ya. Harus tunggu mungkin, ya, 10 menit, 15 menit, kadang-kadang ditunggu-tunggu sampai setengah jam nggak datang-datang. Ya, nggak datang-datang. Nah, saat taksi atau kendaraan yang kita butuhkan itu tidak datang-datang, mungkin kita santai-santai, ya, kita mengerjakan yang lain dan sebagainya. Ya. Nah, akhirnya apa? Tahu-tahu, ya, kendaraan yang kita pesan itu datang dan kita keburu-buru keluar. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, satu saat anak saya akan pergi ke satu tempat, dia telepon, ya, pesan satu Grab, ya. Kemudian nggak pakai lama, saudaraku, ya. Biasanya Grab itu pasti lama, ya. Tahu-tahu tiba-tiba hanya dalam waktu 1, 2, 3 menit Grab itu datang. Nah, ini mengejutkan, ya. Nggak seperti biasanya. Tahu-tahu datang. Ya. Mengapa bisa demikian? Karena yang
punya mobil yang mengendarai Grab, supir Grab ini, tetangga anak saya. Rumahnya nggak jauh, hanya mungkin 200 meter dari rumah anak saya. Begitu dia dapat order, dia langsung berangkat. Sebab itu dalam waktu yang singkat 2 menit sudah sampai. Dan itu mengejutkan. Begitu ini drivernya buka pintu, ya nggak taunya teman sendiri, saudaraku. Nah, ini saudaraku ya. Nah, kedatangan Tuhan kadang-kadang kita pikir, oh masih jauh, oh masih lama, ya, masih lama. Oh masih dalam perjalanan. Tapi tahu-tahu tiba-tiba dia sudah ada di depan pintu, ya. Dia sudah ada di depan pintu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus siap sedia senantiasa, setiap saat, setiap waktu. Puji nama Tuhan. Saudaraku, saya beri satu contoh lagi. Istri saya ya, seringkali diajak temannya untuk besuk, ya, untuk ikut seminar atau mendoakan orang sakit atau ada acara-acara gereja yang lain-lain. Ya. Nah, istri saya kalau diberitahu malam, ya besok mau ikut ada seminar, mau mendoakan orang sakit, istri saya pasti menjawab ya. Dan istri saya tidak pernah bertanya jam berapa dijemput. Kalau saudara akan dijemput oleh seseorang, kira-kira tanya enggak jamnya? Seluruh dunia orang itu pasti tanya. 99,9% pasti tanya. Jam berapa aku dijemput? Maksudnya apa? Supaya enggak nunggu lama-lama. Tapi istri saya ini lain. Begitu malam ada berita mau pergi, pagi-pagi dia sudah bangun, dia sudah mandi, mempersiapkan diri, dan siap menunggu. Menunggu di mana? Bukan menunggu di kamar. Menunggu di mana? Bukan menunggu sambil bekerja-pekerjaan lain. Langsung dia tunggu di depan pintu pagar. Ya. Padahal jamnya tidak diketahui jam berapa. Lah kalau bangun jam 5 pagi sudah mulai nunggu di depan pagar. Orangnya datangnya jam 10, jam 12 siang. Ya, tetap dia tunggu di situ. Mungkin sudah pikir, iya itu mungkin karena sungkan, karena temannya nanti jemput, ya toh, supaya tidak repot-repot. Tapi tidak seperti itu. Kalau istri saya, ya diberitahu anak saya, "Ma, besok saya jemput, Ma." Ya, sama, ya. Yang dia lakukan sama, tunggu di depan pintu sampai anaknya marah, ya. Kenapa tunggu di depan pintu ini? Tunggu di dalam aja, begitu. Nah, ini satu kebiasaan yang baik. Karena apa? Tidak mau menyusahkan orang, tidak mau merepotkan orang, sehingga apa? Sehingga saat anak menjemput, saat teman menjemput, kita tidak menyusahkan orang, tunggu dulu ya, aku masih ini, masih itu, tidak. Tapi langsung bisa berangkat, langsung bisa bepergian. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, itu contoh yang baik yang harus kita tiru. Ya. Kita harus mempersiapkan sedemikian. Ya. Jadi, kita tidak santai-santai, kita tidak berlambat-lambatan, kita harus siap sedia berdiri di depan pintu. Haleluya. Di mana Tuhan Yesus mengetuk dan kita segera membukakan pintu. Dan satu saat saya pernah mengalami, saudaraku ya, ada orang yang datang ke rumah, ya. Waktu itu pagar tidak ditutup, ya, dia bisa masuk sampai ke dekat ruang tamu dan ruang tamu itu ditutup dan ya, karena ada kaca itu riben, ya, orang yang dari luar tidak bisa melihat yang di dalam. Ya. Nah, begitu dia mengetuk pintu, karena saya sudah melihat, saya ada di ruang tamu, ya, ada orang masuk, saya melihat, begitu dia mengetuk pintu, saya langsung buka, dia kaget, saudaraku. Dia terkejut, karena apa? Biasanya kalau orang ketuk pintu, paling tidak tunggu setengah menit, 1 menit, jalan mungkin dari dapur atau dari mana, baru buka pintu. Tapi dia terkejut karena apa? Saat dia begitu ketuk, pintu itu dibukakan. Dia akan terkejut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan ingin seperti itu. Ya. Tuhan ingin seperti itu. Tidak pakai lama-lama. Begitu Tuhan mengetuk, kita membukakan pintu bagi dia. Begitu Tuhan panggil, kita katakan, ya Tuhan, aku ada.
sehingga kita boleh siap untuk diangkat masuk dalam kemuliaan. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita mau bersiap sedia. Sebagai umat pilihan Allah, umat tebusan Allah, kita harus bersiap sedia senantiasa untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Amos 4 ayat yang ke-12. Ya. Di situ dikatakan, bersedialah, ya, bersiap sedialah untuk bertemu dengan Allahmu. Puji nama Tuhan. Tentu bertemu dengan Allah bukan dalam keadaan yang tidak baik, yang tidak suci, tidak kudus. Tapi kita bertemu di dalam keadaan yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa noda, tanpa celah di hadapan Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita juga bersiap, ya, dalam apa? Kita harus hidup dalam damai dengan Allah senantiasa, ya. Tanpa dosa. Kita bersihkan dosa-dosa kita. Haleluya. Kita hidup dalam kekudusan, damai dengan Allah. 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Puji nama Tuhan. Dan bukan itu saja, kita juga harus hidup senantiasa dalam damai dengan sesama. Tidak mempunyai musuh. Mungkin kita dimusuhi, tetapi kita mengampuni. Kita mengasihi musuh-musuh kita. Haleluya. Damai dengan sesama. Haleluya, damai dengan sesama. Mungkin ada kesalahan, kekeliruan, ya. Kita perbaiki, ya, kita bereskan, kita minta ampun kepada Tuhan, kita minta maaf kepada sesama. Haleluya, sehingga kita boleh dikuduskan senantiasa. Juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu terus dikuduskan, ya, dalam segala segi, ya. Dalam segala segi, banyak segi yang masih perlu kita perbaiki. Seperti tadi sudah saya sampaikan tentang 5 gadis bijaksana yang dikatakan sudah cukup bijaksana dan bisa masuk, ya, bersama mempelai dengan pelita dan punya minyak cadangan. Tetapi ingat, kebijaksanaan seperti itu masih perlu lagi diuji, dimurnikan. Seperti di dalam Daniel pasal 11 tadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Segi-segi yang lain, yang banyak, ya, masih perlu disucikan, dimurnikan, ya. Motif ibadah kita, motif pelayanan kita, ya. Motif-motif yang lain. Haleluya. Dalam pekerjaan, di dalam perkataan, perbuatan, itu semua harus dikuduskan, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 14 sampai yang ke-16. Ya. Kita perlu disucikan, dikuduskan di dalam segala segi. Dan dari pencemaran, ya, jasmani dan rohani. Ya. Tidak lagi kedagingan, tidak lagi keduniawian. Ya. Tidak lagi hidup dalam dosa. Bebas dari pencemaran jasmani dan rohani. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Puji nama Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, kita melakukan, ya, seluruh kehendak Allah. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan. Mari, ada kesempatan. Haleluya. Kalau kita mengalami, ya, stay home, ya, tinggal di rumah. Haleluya. Itu kita juga bukan artinya hanya tinggal di rumah. Kita juga tinggal, ya. Tinggal di bawah kaki Tuhan. Lebih banyak berdiam di bawah kaki Tuhan. Membaca firman Allah lebih banyak. Berdoa lebih banyak. Mendekatkan diri kepada Tuhan lebih banyak lagi. Ya. Diam di bawah kakinya Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau kita melakukan seluruh kehendak Allah. Tuhan jamin, ya, orang yang melakukan seluruh kehendak Allah, maka dia akan dapat hidup yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Puji nama Tuhan. Sebab saudaraku, ya, waktunya sudah sangat singkat, ya. Sudah sangat dekat. Haleluya. Dan Tuhan bilang waktunya bukan besok, ya. Waktunya sekarang ini, ya. Waktunya sekarang ini. 2 Korintus 6 ayat yang kedua, saya bacakan. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu.
Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini, saudaraku, ya. Sebab ya, besok belum tentu harinya kita. Besok belum tentu milik kita, ya. Waktu yang ada. Tapi hari ini, ya. Sebab kalau memang Tuhan belum datang ya secara global, ya, atau Tuhan belum datang menjemput kita ya secara pribadi untuk naik di angkasa, di awan-awan, tetapi Tuhan ya kadang-kadang menjemput kita secara pribadi, ya, tahu-tahu ya meninggal dunia, ya, lewat macam-macam cara. Ini juga harus kita siapkan. Kita siap sedia senantiasa menghadap Tuhan, ya. Dalam keadaan damai dengan Allah, damai dengan sesama, bahkan terhadap musuh, ya. Orang-orang yang memusuhi kita ampuni, kita doakan, haleluya. Kita berkati, haleluya. Supaya hidup kita senantiasa benar di hadapan Allah. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah firman Allah pada pagi hari ini yang menjadi berkat buat kita semuanya. Dan kita siapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan di angkasa. Haleluya. Untuk kita boleh tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita, haleluya, mendapat berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa bersama-sama untuk kita siap masuk di dalam perjamuan suci, ya. Haleluya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, bersyukur, berterima kasih, haleluya, buat peringatan akan kebenaran firman-Mu bagi kami semua, Tuhan. Haleluya, supaya kami betul-betul tidak lalai, tetapi berjaga, waspada, berdoa senantiasa, bersiap sedia untuk menantikan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, berikan daya ingat yang tajam supaya kami boleh senantiasa, haleluya, mengingat, memperhatikan firman Allah dan mempersiapkan diri setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini kami semua diberi kesempatan untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Tuhan sucikan kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kekurangan kami Tuhan. Haleluya, dengan darah-Mu yang kudus, Engkau ampuni kami Tuhan. Sehingga perjamuan kudus ini, haleluya, boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap terima perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari saudaraku, kita angkat roti di tangan kanan kita naikkan ke atas. Kita akan mendengarkan firman Allah. Haleluya. Sebelum kita ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus ini, kalau ada salah, ada dosa, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta maaf kepada sesama kita. Haleluya. Haleluya. Sehingga perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat, tidak menjadi kutuk dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan kita boleh bersekutu senantiasa sampai di surga yang mulia. Haleluya. Kita angkat roti, kita dengarkan firman Allah. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku." Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan makan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita angkat cawan.
kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku." Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat persekutuan yang indah, buat ibadah yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Pada ibadah kami Tuhan, haleluya, boleh memperkenan hati Tuhan. Dan kehidupan kami boleh semakin disucikan, dikuduskan, haleluya, oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Sehingga kami siap sedia untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami yang berlimpah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.